Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan bijalalih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Rabbul Alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Insya Allah di pagi hari ini kita akan mengisi kegiatan rutin kita yang insya Allah akan diisi oleh para asatiz hafizahumullah. Insya Allah pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian ilmiah yang bertemakan pengaruh harta riba terhadap hati. Insya Allah kajian ini akan diisi rutin oleh para asatiz hafizahumullah yang mana diselenggarakan oleh Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, membantu UKM dan koperasi naik kelas dan syar'i, serta memfasilitasi kredit syariah tanpa riba, gharar, dan zolim. Lariba Homes, kontraktor bangun dan renovasi rumah yang insya Allah amanah dan profesional. Orchid Glow, Upinami Halal Certified Family Friendly Resto and Cafe, dan KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, ustadz kita, guru kita pada kajian kita pada pagi hari ini, yakni narasumber kita yaitu Al-Ustadz Najmi Umar Bakar. Ustadz Najmi Umar Bakar merupakan kelahiran di Pontianak tahun 1970. Saat ini beliau tinggal di Depok, Jawa Barat. Ustadz Najmi telah banyak mendedikasikan diri beliau di dunia dakwah dan saat ini beliau juga merupakan pembina di Yayasan Pendidikan Tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan dakwah, serta Ma'had Tahfiz Babus Salam As-Sunnah, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Masya Allah, Ustadz Zuna juga sudah banyak menerbitkan karya tulis, yang mana diantaranya ada kitab 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi solih dan solihah, dengan kata pengantar oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. Lalu ada kitab 50 sebab doa tidak terkabul. Lalu ada juga kitab 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Ada juga kitab 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan saat ini beliau juga sedang menyusun kitab yang mana judulnya 50 tanda-tanda orang munafik. Masya Allah, Ustadz juga telah hadir di tengah-tengah kita. Ya, insya Allah sebentar lagi juga kajian akan kita mulai. Mohon kepada seluruh peserta majelis ilmu yang hadir pada pagi hari ini untuk memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, serta memuliakan guru ketika majelis ilmu berlangsung. Nanti setelah penyampaian materi, insya Allah akan kami buka sesi tanya-jawab. Nanti kami persilahkan Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat untuk mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang agar sesi tanya-jawab bisa kita manfaatkan dengan efisien. Bagi ikhwan, kami mohon untuk membuka kameranya ketika kajian berlangsung, sedangkan bagi akhwat, kami mohon berkenan agar kameranya tetap dimatikan. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Najmi untuk memulai majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agamanya. Agama Islam yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas suatu tema yang sangat penting ya, berkaitan dengan satu dosa yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu dosa besar yang dapat membahayakan ya kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Sangat berbahaya. Di dunia mendapatkan balasan hukuman dari Allah. Nanti di alam kubur mendapatkan juga siksaan dengan sebab dosa ini. Dan nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga mendapatkan hukuman balasan keburukan dari Allah, dan terakhir mendapatkan siksa dari api neraka. Jelas, detail, dan banyak sekali ayat dan hadis tentang dosa ini. Dihukum di dunia, di alam kubur, ketika di padang mahsyar, dan terakhir disiksa neraka. Dosa apakah itu? Dosa riba. Dosa riba yang merupakan salah satu dosa besar yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan. Dan kita akan membahas tentang dosa riba ini dari sisi pengaruh harta riba terhadap hati. Apa pengaruhnya harta riba yang didapatkan oleh seseorang? Karena seseorang melakukan sistem riba, cara-cara riba yang tentunya pasti akan menzolimi orang lain dan pasti akan memudaratkan orang lain, dan Allah serta Nabi SAW telah mengharamkannya sejak lama. Tetapi sampai hari ini kaum muslimin masih kita lihat mereka melakukan praktek-praktek riba dan tidak takut dengan ancaman dan siksaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada keselamatan. Jika Allah tidak memberikan hidayah dan taufik, mati dalam kondisi termasuk orang yang makan harta riba, maka tentunya besar peluang baginya untuk mendapatkan siksa kubur. Nah, jamaah sekalian, harta riba adalah haram. Didapatkan dengan cara-cara ya yang ribawi dan berdosa besar dan bisa berdampak kepada akal seseorang, berdampak kepada pikirannya, berdampak kepada jasadnya dan hatinya. Semuanya, akal, pikiran, jasad, dan hati manusia akan berdampak negatif akibat makan harta riba. Tentunya jamaah sekalian sudah sering mendengar dari ustadz yang lainnya, riba itu seperti apa, bagaimana jenis-jenisnya, ya. Ya, tentunya kita insya Allah sudah bisa memahami lah sedikit banyak ya. Tapi dari sisi hari ini kita membahas dari sisi apa pengaruhnya, apa dampak negatifnya terhadap hati, khusus masalah hati saja. Meskipun memang dampaknya juga bukan masalah hati saja, bisa berdampak kepada jasad manusia, kepada akalnya, pikirannya, tindakannya, perilakunya, akhlaknya, perangainya, pribadinya dan masyarakatnya, keluarganya. Banyak sekali dampaknya. Tapi kali ini insya Allah kita akan coba membahas dari sisi pengaruh harta riba terhadap hati. Yang kita tahu harta riba berarti harta yang haram. Ketika kita bicara harta riba berarti sama saja kita membicarakan harta haram. Harta yang diharamkan. Harta yang didapatkan dari usaha-usaha yang haram. Nah, jamaah sekalian, kurang lebih yang saya ketahui, ada 10 pengaruh. 10 pengaruh harta riba terhadap hati seseorang. Berkaitan dengan hati. Ada 10 pengaruh. Dan silakan kepada jamaah sekalian yang berbahagia untuk melihat 10 pengaruh itu, ada artikelnya yang sudah saya posting barusan saja di Telegram saya. Silakan lihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Saya posting ada sekitar 10
ya, 10 dampak negatif yang sangat menakutkan dan membahayakan. Bagi orang yang selalu mendapatkan harta riba dan mengkonsumsinya, hatinya akan kena terlebih dahulu sebelum yang lain. Sebelum yang lain, hati dulu. Karena ini serangan pertama, ya, gangguan dari syaitan. Serangan pertama, gangguan dari harta haram. Berdampak kepada hati, dan ini serangan pertama dan serangan terbesar. Artinya bisa berdampak kepada yang lain juga, tetapi serangan kepada hati merupakan serangan yang terbesar, yang sangat membahayakan seseorang. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda bahwa dalam tubuh seseorang itu terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Apabila dia jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Ya, di tubuh kita ini menjadi baik tubuh kita gara-gara hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuh pun akan menjadi baik. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya insya Allah menjadi baik karena hatinya baik. Tapi kalau sudah hatinya rusak, hatinya jelek, hatinya berpenyakit, hatinya keras, hatinya mati, otomatis jasad yang dimiliki akan menjadi rusak dan kembali jatuh dan jatuh kepada dosa. Kalau bukan rahmat dari Allah, sulit untuk dia kembali menjadi orang yang taat. Jadi hati ini menentukan seseorang. Dia menjadi taat atau maksiat. Menjadi baik atau jelek. Jika hatinya baik, seluruh jasad jadi baik. Perilakunya baik, akhlaknya baik, semakin taat kepada Allah, semakin mengikuti sunnah Nabi SAW, hatinya baik, maka semakin ikhlas, terhindar dari riya, sum'ah, ujub, sombong, hasad, iri, dengki. Ya, perilakunya menyenangkan. Subhanallah, dia mampu istiqomah. Dia mampu untuk sabar. Dia mampu untuk bersyukur dan lain-lain. Ya, kalau hatinya jelek, naudzubillah, lihat akan mudah jatuh kepada dosa dan meneruskan kepada dosa-dosa berikut. Makanya saya katakan tadi bahwa pengaruh dosa atau pengaruh dari harta yang haram, pengaruh dari harta riba yang didapatkan oleh seseorang karena dia bekerja di tempat yang penuh dengan riba. Atau mungkin dia sebagai rentenir secara pribadi-pribadi, sebagai lintah darat, ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang jelas-jelas ini termasuk perbuatan riba. Dia dapatkan keuntungan di situ. Maka mudarat yang terbesar, pengaruh yang terbesar, dan ini yang justru yang paling sangat menakutkan dan mengerikan adalah pengaruh yang menimpa kepada hatinya. Maka mari sama-sama ya kita lihat artikelnya di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Mari kita baca apa saja pengaruhnya terhadap hati manusia sebelum berdampak kepada yang lain. Ya, sebelum berdampak kepada jasadnya, kepada perilakunya, kepada akalnya, pikirannya, pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, hatinya dulu sudah dibinasakan, sudah dihancurkan, sudah tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Gara-gara satu dosa, yaitu memakan harta haram, salah satunya mengkonsumsi harta riba. Ya, yang pertama jemaah sekalian, pengaruh yang menimpa hati seseorang karena dia memiliki atau mengkonsumsi atau mendapatkan dari harta riba adalah tertutup baginya pintu hidayah. Tertutup baginya pintu hidayah. Artinya hidayah itu bisa didapatkan oleh seseorang sampai dia mati dengan izin Allah. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, maka hidayah itu pun tidak akan didapatkan oleh seseorang. Dan salah satu sebab seseorang itu tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah adalah ketika mereka mendapatkan harta yang haram. Yaitu dari sisi contohnya harta riba. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan adz-dzunub, dosa-dosa itu menutupi hati. Dampak pengaruhnya kepada hati. Dosa apapun termasuk memakan harta riba. Ya, dosa-dosa itu bisa menutupi hati sehingga jika cermin hati telah menjadi gelap, maka tidak akan tampak jelas padanya wajah hidayah. Dan barang siapa mengetahui bahayanya sebuah dosa, maka dia pun akan merasakan, menyadari arti dari penyesalan. Lihat kalimat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, bahwa tidak akan tampak jelas padanya wajah hidayah. Artinya dia terombang-ambing dalam kesesatan.
akibat mengkonsumsi harta riba ini. Dia terombang-ambing dalam kesesatan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Subhanallah. Padahal hidayah ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan hidayah merupakan modal kita yang terbesar untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar dalam cara beragama. Setiap hari kita meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah agar kami bisa berada di atas jalan yang lurus. Kita membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Tapi gara-gara memakan harta riba, harta haram, ya, maka Allah pun tidak berkenan untuk mengabulkan doanya. Sehingga hidayah pun tidak didapatkan oleh orang tersebut. Na'udzubillah. Apa yang terjadi jika hidayah tidak didapatkan? Doa demi doa dipanjatkan, tidak dikabulkan. Karena memang sebab tidak dikabulkannya doa, karena orang itu mengkonsumsi harta haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia pun mendapatkan harta dari nafkah yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan, kata Nabi SAW. Jadi tertutupnya ya pintu hidayah bagi orang tersebut karena dia mengkonsumsi harta riba, sehingga menyebabkan doa pun tidak dikabulkan dan ibadah bisa jadi tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berhati-hatilah jemaah sekalian yang masih barangkali mengkonsumsi atau memakan harta riba dan mendapatkan harta riba, masih bekerja di situ, masih mengusahakan cara-cara ribawi. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena pengaruh yang pertama ini saja sudah sangat mengkhawatirkan seseorang akan dunia dan akhiratnya. Saya sebutkan di sini 10 pengaruh terhadap hati. Hati saja, belum yang lain. Dan baru satu ini, belum yang 2 sampai 10. Baru satu saja, tertutup baginya pintu hidayah. Itu sudah cukup sebetulnya. Pengaruh yang sangat-sangat menakutkan. Karena itulah yang kita minta setiap hari. Kalau tidak ada hidayah, jadilah dia orang kafir. Kalau tidak ada hidayah, jadilah dia seorang muslim, muslim yang munafik. Kalau tidak dapat hidayah, jadilah dia seorang yang fasik. Banyak melakukan dosa dan dosa. Dosa itu menimbulkan lagi dosa-dosa berikutnya. Tidak ada penjagaan dari Allah. Allah tidak berikan kepadanya hidayah, berarti Allah biarkan dia tersesat dengan kesesatan yang telah dilakukannya. Ini musibah yang besar dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Taib. Yang kedua, apa pengaruh harta riba terhadap hati? Apa pengaruhnya? Harta riba ini, harta haram terhadap hati seseorang, yaitu akan bertambahnya penyakit-penyakit hati. Ya, bertambahnya penyakit-penyakit hati. Karena hati itu bisa berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit-penyakit berikutnya. Ya, penyakit di hati ini menjadikan orang jadi malas, tidak semangat, tidak sungguh-sungguh ya untuk beribadah. Penyakit yang ada di hati seseorang menjadikan dia semakin banyak mudah melakukan dosa. Nah, ini berbahaya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa adz-dzunub lil qalb, ya, perbuatan dosa layaknya racun bagi hati. Dosa itu racun bagi hati. Dosa apa di sini? Dosa semuanya. Apalagi dosa besar. Dan salah satu dosa besar makan harta riba. Itu racun. Maukah kita minum racun? Tentunya kita tidak mau minum racun. Kita tahu racun itu bisa membahayakan kita, bahkan bisa mematikan kita. Nah, dosa itu racun bagi hati. Hati kalau mati bagaimana? Hati yang bersih, hati qalbun salim, hatinya orang-orang mukmin yang bertakwa. Ya. Dan hati orang munafik, hatinya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hatinya orang kafir, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang bersih, hati berpenyakit, hati yang mati. Nah, di sini ya, seseorang yang makan harta riba akan menimbulkan penyakit-penyakit yang begitu banyak yang ada di hatinya. Yang lama-lama dikhawatirkan karena saking banyaknya penyakit di hati menjadi hati yang mati. Hati yang mati itulah hatinya orang kafir. Yang tidak mengenal siapa penciptanya, yang tidak mengetahui siapa pemberi nikmat kepadanya. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, perbuatan dosa itu layaknya racun bagi hati.
Kalaupun dosa tidak membunuh hati, ya kita tahu racun itu kan bisa membunuh seseorang ya, dengan sebab itu. Kalaupun dosa ini tidak membunuh hati, pasti akan menjadikannya lemah. Apabila telah melemah kekuatannya, hati pun tidak akan mampu melawan berbagai macam penyakit. Racun itu bisa menjadikan orang mati. Ya, kalau kita minum racun, naudzubillah, tapi kalaupun tidak mati, paling tidak dia melemah, fisiknya melemah dan tidak berdaya dengan akibat racun tersebut. Begitulah perumpamaan bagi suatu dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Mungkin ya, dosa tersebut tidak sampai mematikan hatinya, tapi dosa itu menjadikan dia melemah hatinya. Hati menjadi lemah. Akhirnya timbullah berbagai macam penyakit-penyakit di hati, maksiat di hati, yang menjadikan dia semakin jauh dari agama. Dan jadilah dia muslim yang munafik. Muslim terbagi dua, jamaah sekalian. Ada muslim yang mukmin dan muslim munafik. Muslim yang mukmin, yang bertauhid, bertakwa, tentulah mereka yang memiliki hati yang bersih. Ya, hati yang mudah diajak taat kepada Allah dan Rasul. Adapun muslim yang munafik, nah di sini bertingkat-tingkat tergantung tingkat kemunafikannya. Muslim yang munafik inilah memiliki hati yang berpenyakit akibat harta haram yang dia konsumsi. Mungkin makanannya halal, mungkin minumannya halal, bukan makanan yang haram, bukan minuman yang haram. Tetapi cara mendapatkan hartanya itu, yang kita lihat saat ini begitu banyak, ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Rasulullah. Akan datang suatu masa pada manusia ini di mana pada waktu itu mereka tidak lagi peduli apakah mendapatkan harta yang halal atau mendapatkan harta yang haram. Akan datang masa seperti itu. Dan hari ini sudah terbukti. Begitu banyak manusia yang tidak peduli dengan harta yang mereka peroleh. Harta haram diambil, harta halal juga diambil. Tidak peduli, yang penting mendapatkan harta. Rasul sudah mewanti-wanti, nanti akan datang masanya seperti itu, dan saat ini sudah terjadi. Na'udzubillah. Jadi pengaruh yang kedua, kita persingkat saja. Pengaruh kedua, ya, yang berdampak kepada hati akibat dari harta haram, yaitu harta riba, yaitu pertama tadi adalah tertutupnya, ya, tertutup baginya pintu hidayah. Yang kedua, bertambahlah penyakit-penyakit di dalam hatinya yang menjadikan dia semakin jauh dari agama, semakin banyak berbuat dosa, semakin suuzon kepada Allah. Allah tidak adil, Allah pilih kasih, Allah zalim. Itu penyakit di hati. Ya, adanya riya, sum'ah, ujub, sombong, itu penyakit hati. Adanya hasad, iri, dengki, ya. Dari hati inilah yang berpenyakit akhirnya menyebar kepada seluruh tubuhnya dan akhirnya tubuhnya pun banyak melakukan perbuatan dosa. Ya, karena semua dosa itu bersumber dari sini. Semua dosa bersumber dari hati. Ya, hatinya berdosa terlebih dahulu, baru jasadnya berbuat dosa. Maka serangan pertama, serangan terbesar yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada dosa adalah menyerang kepada hatinya. Kuasai dulu hati manusia. Istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Syaitan menguasai hati mereka. Kata Allah demikian. Syaitan menguasai hati mereka sehingga manusia semakin lupa kepada Allah. Dikuasai dulu hatinya. Ya, naudzubillah. Kemudian yang ketiga, teman sekalian, apa pengaruh harta riba bagi hati seseorang? Yaitu mereka melihat kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Ya, susah untuk mendakwahinya karena hatinya bermasalah. Pengaruh terhadap hati. Karena untuk bisa menerima kebenaran itu bagaimana hatinya? Untuk bisa memahami kebenaran itu gimana hatinya? Semua tergantung kepada hati. Ketika mereka berpaling, falamma zagu azzaqallahu qulubahum. Kata Allah tabaraka wa taala di surah As-Saff, surah ke-61 ayat yang kelima. Maka tatkala mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati mereka. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi manusia dulu berpaling, akhirnya Allah pun memalingkan hati mereka. Ketika dipalingkan hatinya oleh Allah, hati mereka, maka akhirnya mereka melihat kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Tidak bisa, tidak ada Al-Furqan.
Tidak ada furqan di hatinya untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana maksiat. Tidak ada kemampuan untuk bisa membedakan. Ya, bahkan kebatilan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebatilan. Karena mereka berpaling, Allah pun semakin memalingkan. Apa yang dipalingkan oleh Allah? Hatinya. Allah kalau ingin menyesatkan hambanya, sangat mudah. Tinggal dipalingkan saja hatinya, langsung sesat. Jasadnya pun akan sesat. Matanya pun akan sesat. Telinganya pun akan mendengar yang sesat. Lisannya pun akan berkata yang sesat. Dan seterusnya. Hatinya saja dipalingkan. Karena manusia itu sendiri yang memulai. Karena dia dulu yang berpaling. Allah tidak zalim. Ketika mereka berpaling, Allah katakan, jangan makan harta riba. Jangan makan harta haram. Jangan melakukan perbuatan riba. Jangan melakukan perbuatan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dia berpaling. Tetap saja dia melakukan itu. Maka akhirnya Allah palingkan hatinya. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan surah As-Saff yang saya baca tadi, As-Saff surah ke-61 ayat ke-5, beliau mengatakan sesungguhnya dosa itu menutupi hati sedikit demi sedikit. Adanya dosa itu dapat menutupi hati. Hati ini sebagai sarana untuk bisa memahami dan melihat kebenaran, ya, ternyata tertutup oleh dosa itu, akibat dari dosa. Sedikit demi sedikit tertutup oleh dosa yang dilakukan. Hingga cahayanya yang ada di hati terhapus. Mata hatinya mati. Kemudian terbalik baginya hakikat-hakikat berbagai hal, sehingga ia melihat kebatilan sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai kebatilan, dan ini adalah sebagian dari hukuman dosa. Sebagian saja. Na'udzubillah. Sebagian saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau begitu banyak hukuman yang Allah berikan? Baru sebagian. Dan ini saja sudah sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Bayangkan, kita hidup di dunia ini singkat, sementara, tidak lama ya. Lalu kemudian kita berusaha mencari kebenaran. Tidak bisa. Kalau andai kata kita mengkonsumsi harta haram, harta riba, dan yang lain-lainnya. Kebatilan dianggap sebagai kebenaran, kebenaran dianggap sebagai kebatilan, dan syaitan iblis berhasil untuk menjadikan dia seperti itu. Maka kita lihat orang-orang yang mengkonsumsi harta riba, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang harta-harta haram, nafkah haram, dari korupsi barangkali, menipu, berbuat curang, tidak amanah, mungkin berkhianat, berbohong, berdusta, saksi palsu, berbagai macam dosa yang dilakukan ini. Termasuklah ya mengkonsumsi harta riba yang merupakan suatu perbuatan yang Allah laknat. Ya, Allah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang membayar ribanya, pencatatnya, dan dua orang saksinya. Semuanya dosanya sama. Na'udzubillah ya. Taib. Yang keempat, pengaruh harta riba terhadap hati adalah orang itu akan cenderung ingin berbuat dosa terus-menerus. Sudah berbuat dosa, ingin lagi berbuat dosa berikutnya. Nah, ini akibat dari harta haram yang dikonsumsi, yaitu harta riba. Cenderung ingin berbuat dosa lagi. Sudah berbuat dosa, ingin lagi berbuat dosa. Berkesinambungan. Kenapa? Balasan dari dosa adalah dosa. Wa jaza'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Allah tidak jaga hatinya, Allah tidak jaga agamanya. Allah tidak jaga jasadnya. Balasan dari dosa adalah dosa. Artinya, ketika dia berbuat dosa dan tidak bertaubat, maka Allah biarkan dia untuk melakukan dosa berikutnya. Berbeda dengan kebaikan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah di surah Ar-Rahman, ya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Seseorang yang melakukan kebaikan, maka Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan berikutnya. Seseorang yang melakukan kebaikan dengan benar, ya, sesuai syariat, sesuai sunnah, maka Allah mudahkan dia untuk melakukan perbuatan kebaikan berikutnya. Tetapi ketika orang berbuat dosa dan tidak bertaubat, maka Allah biarkan dia melakukan dosa berikutnya. Itu sebagai hukuman, termasuk mengkonsumsi harta riba. Kemudian yang kelima, semakin menghitamkan hati. Ya, naudzubillah, ya, semakin menghitamkan hati. Hati ini sumber kebaikan dan hati bisa menjadi sumber keburukan.
Iya. Nabi SAW bersabda bahwa seorang hamba apabila ia telah berbuat dosa, maka hatinya diwarnai dengan titik hitam. Satu titik hitam. Satu dosa menyebabkan satu titik hitam di hati. Satu dosa menyebabkan satu titik hitam di hati. Apabila ia meninggalkannya dan beristighfar, dia tinggalkan dosa itu, dia beristighfar, dia bertobat, maka hatinya dibersihkan oleh Allah. Kembali menjadi putih dan bersih. Siapa yang tidak punya dosa? Tidak mungkin lah ya. Kita semua ini sama-sama pernah melakukan dosa. Dan dosa itu menyebabkan satu dosa, satu titik hitam di hati. Tapi ketika kita sertai dengan istighfar dan bertaubat, maka titik hitam itu pun hilang. Bersih kembali hati kita. Yang jadi masalah adalah, jika orang itu mengulangi dosanya, maka ditambahkan padanya titik hitam itu. Dosa lagi, satu titik hitam. Dosa lagi, satu titik hitam. Dosa lagi, satu titik hitam. Sehingga titik hitam tadi mendominasi hatinya. Banyak sekali ya sesuatu yang bisa menghitamkan hati seseorang. Inilah dia Ron yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, ya. Kalla, senantiasa, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang senantiasa mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Allah sebutkan di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu, yang mereka lakukan itu, ya telah menjadikan hati mereka tertutup. Menutupi hati mereka, karena hitamnya, titik hitam di hati tadi sudah semakin banyak. Akhirnya menghitamkan seluruh hati seseorang. Coba bayangkan jemaah sekalian, hati semakin menghitam. Apa yang bisa diharapkan dari seseorang? Baiknya seseorang itu karena hatinya baik. Rusaknya seseorang itu tergantung kepada hatinya. Kalau rusak juga hatinya, maka rusaklah dia. Ucapannya banyak berdusta, dia pun banyak merusak kehormatan orang lain, ya. Dia fitnah orang lain, dia pukul orang lain, dia bunuh orang lain, dia ambil harta orang lain. Hatinya bermasalah, otomatis jasadnya pun akan bermasalah. Satu titik hitam akibat satu dosa. Tapi kalau dosa tadi dimakan lagi harta riba. Nah, inilah ya. Kalau kita lihat jamaah sekalian, orang yang makan harta riba ini tidak merasa bahwa mereka berbuat dosa. Sudah sampai dakwah, sudah sampai hujjah, sudah sampai nasihat. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang melihat apa yang mereka lakukan itu benar, tidak berdosa. Itu yang saya sebutkan tadi sebelumnya, ya. Pengaruh yang keberapa tadi? Pengaruh yang ketiga tadi, bahwa apa yang kami lakukan ini benar, ini nggak riba, ini bagus, ini untuk kemaslahatan kita. Saya punya istri, saya punya anak, ya apa salahnya saya bekerja seperti ini? Tapi Anda Muslim kan? Kalau Anda kafir kita nggak masalah. Ya, Anda Muslim kan? Kalau Muslim bukan bukan kita kembalikan kepada pemahaman dan perasaan kita dalam memahami agama. Kembalikan bagaimana Allah yang menjelaskan, bagaimana Rasul yang menjelaskan. Jika Allah dan Rasul sudah menjelaskan ini haram, tidak boleh ya mengkonsumsi harta riba, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan riba dan lain-lain, sudah sami'na wa ata'na. Jangan ngeyel, jangan membantah, ya jangan mendustakan. Karena agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul, bukan apa kata kita. Nah, inilah karena banyaknya mengkonsumsi semakin menghitam hatinya, akhirnya dia susah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Semakin menghitamkan hati, akibatnya dia pun semakin mudah terjerumus kepada dosa-dosa yang lain lagi. Awalnya mungkin cuma makan harta riba. Awalnya bisa jadi mungkin itu, hanya memakan harta riba. Tapi nanti bisa berdampak melakukan lagi dosa-dosa yang lain. Ya, naudzubillah, karena hitamnya hati seseorang. Yang keenam, pengaruh harta riba terhadap hati adalah orang itu semakin tamak dan kikir akan dunia. Bakhil, kedekut, koret, dan medit. Ya, dia akan semakin tamak dan kikir akan dunia. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidaklah seseorang itu mendapatkan harta melalui jalan yang haram. Nah, seperti ini, makan harta riba. Tidaklah seseorang yang mendapatkan harta melalui jalan yang haram, kecuali Allah pun akan menimpakan ke dalam hatinya. Nah, ini pengaruh kepada hati.
Dia makan harta haram. Ini dosa besar. Allah melaknat. Allah ancam dengan siksa dunia dan akhirat. Ya, dia gajinya dari harta riba. Demi dunia dia jual akhirat. Demi dunia dia jual agamanya. Na'udzubillah. Allah timpakan dalam hatinya kekikiran dan tamak akan dunia. Kikir dan tamak akan dunia. Maka jadilah dirinya seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Ini perumpamaan. Ya, coba ada orang yang makan tapi nggak pernah kenyang, selalu merasa belum puas, selalu merasa belum cukup, selalu merasa masih lapar. Padahal sudah 2 piring dia, bahkan 3 piring, bahkan piring-piringnya pun dimakan juga mungkin. Tapi tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dengan apa yang dia konsumsi. Nah, ini kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang makan harta haram termasuk makan harta riba ini, hatinya ya ditimpakan oleh Allah musibah. Musibah menimpa hatinya dan hati dulu mendapatkan musibah. Kalau hati sudah mendapatkan musibah, nanti badannya pun, akalnya pun, pikirannya pun, nanti berdampak kepada keluarganya, kepada yang lain. Musibah akan berkelanjutan kalau tidak bertaubat. Jadilah orang tersebut ya tertimpa musibah kikir. Dia susah untuk berinfak, susah untuk bersedekah, ya, bakhil dengan hartanya dan tamak serakah, tidak pernah puas dengan dunia. Padahal sudah kaya loh, sudah banyak hartanya, tapi nggak pernah merasa cukup. Ini kita dapatkan demi Allah. Saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Ketika mereka ya bekerja dengan harta yang haram, makan harta riba, ya, maka mereka pun tidak pernah puas dengan dunianya. Naudzubillah, banyak sekali. Naudzubillah. Coba kita lihat jamaah sekalian, dalam Al-Quran dan hadis, dosa apa yang termasuk dosa yang banyak ancamannya? Dosa apa yang termasuk dosa yang banyak ancamannya? Kalau yang saya pelajari, dosa yang termasuk ya, salah satu dosa yang banyak ancamannya, dosa riba. Dosa-dosa yang lain kadang-kadang cuma 1-2 ayat. Di hadis juga 1 atau 2 hadis. Dan mungkin ancamannya di dunia atau mungkin disiksa kubur. Coba masalah dosa riba ini. Dosa riba begitu banyak ayatnya dalam Quran dan hadis. Dan ancamannya itu jelas. Di dunia dapat hukuman siksaan. Di alam kubur dapat hukuman siksaan berenang di sungai darah. Nanti di padang mahsyar ketika dibangkitkan. Seperti orang yang kesetanan. Seperti orang yang kesurupan kena penyakit gila. Nanti di neraka dia juga mendapatkan siksa. Lengkap, detail, dan banyak sekali. Tapi kenapa ya orang itu banyak yang tidak mau juga bertobat dari harta riba? Nah ini mungkin akibat dari pintu hidayah tidak Allah berikan kepadanya. Karena dia memang tidak mau untuk menerima kebenaran, ya sehingga Allah tidak berkenan untuk membukakan pintu hatinya. Lihatlah, dia semakin tamak dan kikir, ya, hatinya semakin menghitam, cenderung untuk berbuat dosa, kemudian ketika melihat kebatilan sebagai kebenaran dan melihat kebenaran sebagai kebatilan dan semakin bertambah penyakit-penyakit di hatinya. Sekarang yang ketujuh. Dan yang ketujuh ini demi Allah kita lihat langsung dampak negatifnya. Pengaruh harta riba terhadap hati, yaitu tidak ada ketenangan hati. Tidak ada ketenangan, demi Allah ini terjadi. Saya bukan ngarang-ngarang ya. Kita lihat siapapun yang makan harta riba, tidak akan ada ketenangan. Apalagi dia belum bisa bayar ribanya, dikejar-kejar, ya bahkan bertambah-tambah lagi hutangnya yang belum bisa dibayar. Pinjam 1 juta, kembalinya 1,2. Belum bisa bayar jadi 1,5. Belum bisa bayar 1,7. Belum bisa bayar jadi 2 juta. Lama-lama 5 juta, lama-lama 10 juta. Sekarang banyak ini pinjaman online ya, pinjol. Pinjaman online atau pinjaman yang dari sosial media itu atau pinjaman langsung ke pihak bank ya. Sistemnya sama, riba-riba juga. Dan riba itu macam-macam jenisnya. Nah, di sini lihat firman Allah terbukti ketika Allah berfirman di surat Toha. Di surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Barang siapa berpaling dari peringatanku, Allah katakan makan harta riba itu haram. Mengerjakan perbuatan riba itu haram.
ya, tapi dia kerjakan juga, berarti dia berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, makna dari ayat ini adalah di dunia ini dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah yang diakibatkan oleh kesesatan. Gelisah, galau, bingung, resah, stres. Karena begitu banyaknya ya akibat dampak dari perbuatan dia bekerja di tempat riba dan makan harta riba. Allah mengatakan penghidupan yang sempit meskipun dia kaya raya. Dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah. Meskipun zohirnya kelihatannya seperti orang yang enak ya. Orang-orang yang kerja-kerja di tempat-tempat riba itu sepertinya dengan dasinya, dengan jasnya, dengan jilbabnya. Mungkin dia digaji dengan harta yang begitu besar, 20 juta per bulan, 50 juta, 100 juta gajinya per bulan. Di tempat-tempat riba dia bekerja di situ. Kelihatannya seperti orang kaya, nikmat, dia punya mobil, punya duit banyak, rumah juga megah, mobil juga mewah. Ya, subhanallah. Coba kita lihat yang sebenarnya hakikatnya. Dia tidak pernah tenang hidupnya demi Allah. Allah akan buktikan. Dia tidak akan tenang dan tentram hidupnya. Selalu gelisah, galau, dan bingung. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang begitu banyak uangnya itu, begitu banyak hartanya dari hasil riba, akhirnya dia bunuh diri dengan terjun dari tempat-tempat yang tinggi. Ya, atau mungkin dia minum racun, atau mungkin dia tidak pernah tenang dengan kehidupannya. Ketika mau tidur juga apalagi punya hutang yang belum dibayar, atau mungkin yang dia yang meminjamkannya kepada orang lain dengan cara-cara riba, pinjam 1 juta kembalinya lebih, dan kalau terlambat kena lagi denda. Dia pun tidak akan tenang, selalu stres. Di depan kita barangkali mungkin kelihatannya tenang, baik, ya, orangnya sopan, dan seterusnya. Coba lihat kehidupan yang sebenarnya. Siapapun yang berpaling dari Allah, berpaling dari zikrullah, berpaling dari ketentuan Allah, pasti hidupnya tidak akan tenang. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan maksiat dan dosa itu ya akan menyebabkan munculnya kegelisahan serta kegalauan. Munculnya gelisah dan galau, ketakutan, kesedihan, dan kesempitan dada. Ini akibat dari dosa apapun sebetulnya, termasuk memakan harta riba. Mohon maaf ya jamaah sekalian, kita bicara tema ini bukan berarti kita menganggap kita ini sudah bersih dari dosa ya. Ya, bukan kita ini orang yang steril dari dosa, tidak. Kita sama-sama saling mengingatkan, kita sama-sama saling menasehati. Kita juga banyak dosa, tapi kita juga berusaha untuk memperkecil tingkat dosa. Kita bicarakan tentang diri kita ini. Ya, bagaimana caranya semua dosa besar kita jauhi. Tinggal dosa kecil. Dosa kecil pun kita bisa perkecil, kita bisa minimalisir. Nah, jadilah orang itu orang yang bertakwa. Manusia tidak bisa steril dari dosa. Pasti mereka pernah melakukan dosa dan kesalahan. Ya, tapi paling tidak kalau mereka berusaha ikhtiar, berdoa, mereka berilmu, mereka beriman, punya rasa takut kepada Allah, menuntut ilmu dan macam-macam, insya Allah nanti Allah kuatkan dia untuk bisa menjauhi 100 contoh dosa besar. Ada 100 kurang lebih. Contoh dosa besar. Nah, tinggal dosa kecil ini pun mampu dia perkecil tingkat dosanya, lama-lama tinggal sedikit dosanya, itulah orang bertakwa. Ya, jadi maksiat dan dosa akan menyebabkan munculnya kegelisahan dan kegalauan, ketakutan, kesedihan, dan kesempitan dada. Coba bagi jamaah sekalian barangkali ya, mungkin ada di antara kita yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, ya, atau dosa apa saja, mungkin juga dosa kecil, tapi dosa kecil itu sebetulnya juga bisa menjadi dosa besar. Kapan itu? Ketika dilakukan secara terus-menerus, ketika diremehkan, ya, ketika direndahkan, dan seterusnya. Kemudian Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, Al-insan al-asi, ya, orang yang bermaksiat, manusia yang bermaksiat berbuat dosa, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia miliki. Dunia ini begitu banyak, dunia di tangannya luar biasa. Mau beli apapun dia bisa. Hartanya berlimpah ruah. Orang yang berbuat maksiat, sebanyak apapun dunia yang ia punya, tetapi keadaan hidupnya hampa dan dalam kesedihan yang sangat mendalam. Kalau bermaksiat,
ada harta yang begitu banyak, ya, tidak bermanfaat untuk ketenangan dan ketentraman. Tenang itu adanya di sini. Bahagia itu adanya di sini. Ketentraman itu adanya di sini. Di mana? Di hati. Tentram, tenang, bahagia. Dan itu tidak akan bisa diperoleh kecuali kalau hatinya bersih. Tapi kalau hati sudah menghitam, hatinya berpenyakit, hatinya keras, hatinya mati, bagaimana mungkin dia bisa tenang? Dan makan harta riba itu menyebabkan hati berpenyakit, hatinya keras, dan hati ini mengajak dia untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Dan lama-lama dikhawatirkan menjadi mati hatinya. Hati yang mati itu hatinya orang kafir. Orang yang sudah mati sebelum mati. Kenapa dikatakan orang yang sudah mati sebelum mati? Orang kafir itu hatinya mati disebut sebagai orang yang sudah mati sebelum mati. Karena hidupnya seseorang itu kalau hatinya hidup. Kalau hatinya sudah mati, berarti seakan-akan dia bangkai yang berjalan di muka bumi. Dia bisa bicara, dia bisa berjalan, tapi sebetulnya dia orang yang sudah mati. Karena dia hatinya sudah mati duluan. Jasadnya belum mati, tapi hatinya sudah mati duluan. Kalau Allah tidak berkehendak membuka pintu hatinya, makalah dia menjadi seperti itu sampai mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Allah telah mengunci mati hatinya. Allah kunci mati pendengarannya. Allah kunci mati penglihatannya. Dan bagi mereka azab yang besar. Ya. Ya, jadi betul apa dikata para ulama ini. Jadi kita melihat dampak negatifnya ya bagi hati ketika mereka melakukan perbuatan dosa, termasuk makan harta riba ini. Sebanyak apapun harta yang mereka miliki, tidak ada ketenangan, tidak menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan. Hidupnya hampa, sedih, galau, bingung, resah, stres. Ada orang yang biasa-biasa saja, ya, nggak begitu banyak hartanya, ya, alhamdulillah cukup, ya. Dan dia berusaha untuk mempelajari agama, ya, dia beribadah dan dia beragama dengan cara beragama yang benar, dan dia pun berilmu, paham tentang agamanya, benar akidahnya. Masya Allah, hidupnya tenang, dia pun qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia itu dengan raja dunia sama. Dia dengan raja dunia ini sama kedudukannya. Yaitu apa? Orang yang raja dunia, kalau kita lihat ya penilaian orang lain, raja dunia, wah dia ini orang yang senang sekali ya. Ya mau ngapain juga bisa raja dunia ini. Barangkali kan begitu orang menilainya. Dia punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, dia punya kesenangan yang luar biasa, raja dunia. Padahal kata Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang qanaah, ya, ya dia hidup secukupnya saja. Tidak kaya dia, biasa-biasa saja. Makan, minum adalah alhamdulillah ada, pakaian juga ada, tapi bukan orang yang bergelimang dengan begitu banyak kekayaan, biasa saja. Dia merasa bersyukur kepada Allah, qanaah dia, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Dia dengan raja dunia sama. Sama saja dia seperti raja dunia. Karena dia senang dan bahagia saat hidup di dunia. Karena Allah selalu menambahkan kepadanya taufik dan hidayah. Allah tambahkan kepadanya keimanan. Allah angkat derajatnya. Allah semakin mencintainya. Allah merahmatinya. Allah mengampuninya. Allah memberkahi hidupnya. Jadi bukan hampa, sedih, bingung, gelisah. Luar biasa ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang dampak-dampak dari kemaksiatan itu memang terjadi. Dan ini bukan hasil analisa sehari dua hari. Memang dilihat bagaimana Allah mengatakan dampaknya, bagaimana Rasul mengatakan dampaknya. Ya. Kemudian kita percepat saja yang kedelapan, hilangnya keberkahan. Ya, pengaruh ya dari harta riba ya kepada hati seseorang. Hilangnya keberkahan. Bagaimana mau berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu artinya berkah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa min 'uqubat al-ma'asi." Ya, dan di antara hukuman dari perbuatan maksiat. Apa itu?
Di antara hukuman dari perbuatan dosa, yaitu adalah akan menghilangkan barokah umur, kehilangan barokah rezeki, kehilangan barokah ilmu, kehilangan barokah amal, dan juga barokah ketaatan. Hilang keberkahan itu gara-gara perbuatan dosa. Aduh, na'udzubillah, na'udzubillah. Hidup ini kan yang kita cari apa? Keberkahan. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, ziyadatul khair, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan tidak ada. Karena mengkonsumsi harta haram riba yang merupakan salah satu dosa besar yang Allah dan Rasulnya akan memerangi pelakunya. Coba cari ayat dalam Al-Quran. Di mana ayatnya? Allah dan Rasul mengatakan akan memerangi pelaku dosa itu. Riba yang disebutkan. Dosa yang lain, setahu saya tidak ada. Meskipun dosa besar yang paling besar itu adalah syirik. Tapi kalimat mau memerangi, Allah dan Rasulnya akan memerangi, berperang. Ya, riba disebutkan. Subhanallah. Tidak ada keberkahan jemaah sekalian. Berarti hakikatnya itu mengurangi kebaikan-kebaikan yang harusnya kita miliki selama di dunia. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yamhaqullah ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba. Memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Memusnahkan riba berarti tidak ada keberkahan pada riba itu. Hilang keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan keberkahan ketaatan. Akibat perbuatan dosa, apapun termasuk makan harta riba. Ya, na'udzubillah. Kemudian yang kesembilan, pengaruh harta riba terhadap hati adalah orang itu tidak merasakan nikmat ibadah. Tidak akan merasakan nikmat ibadah, lezatnya ibadah, manisnya ibadah, dan tidak akan mungkin mendapatkan kekhusyuan. Nggak bisa. Selama ini kan kita menyadari kita nih susah mendapatkan kekhusyuan. Baca Quran ya ketika sholat ataupun yang lainnya, pengen cepat-cepat selesai ya. Dan hati pun kemana-mana, tidak fokus, tidak konsentrasi. Coba kita lihat, kenapa tidak merasakan nikmat ibadah? Ketika ibadah pengen cepat selesai, sekedar menggugurkan kewajiban. Itu pun kalau ibadah. Tidak merasakan nikmat. Ketika imam barangkali membaca ayat agak panjang sedikit, mengeluh, ngedumel, dongkol, jengkel. Panjang sekali bacaan imam ini. Ya, tidak bisa berlama-lama, padahal tidak panjang sebetulnya. Tapi begitu dunia, pagi, siang, sore, malam, siap. Berapa jam kita diskusi tentang dunia? Berapa lama kita mencari duit ini? Harta haram lagi. Udah lama, capek, letih, lelah, hartanya haram lagi. Tapi bisa bertahan. Tapi begitu ibadah, baru mendengarkan alif lam mim. Aduh, panjang nih alif lam mim ini. Pasti ayatnya panjang. Padahal imam itu bacanya bisa jadi 2-3 ayat saja. Tapi sudah ketakutan ini. Jangan-jangan ayatnya panjang ini. Ya. Lihatlah, tidak merasakan nikmatnya ibadah. Zunnun rahimahullah telah berkata, jasad sakit karena penyakit. Ya, kita jasad ini ya sakit karena penyakit dan hati pun sakit karena dosa. Ya, jasad kita ini mungkin ya kita demam, kita flu, kita batuk ya. Jasad itu sakit karena penyakit dan hati itu sakit karena dosa. Maka sebagaimana jasad tidak bisa merasakan lezatnya makanan saat sakit. Coba kita lagi sakit ya. Lagi sakit kayaknya tidak bernafsu kita makan makanan yang enak-enak pun tidak merasa nyaman. Lagi demam, lagi meriang, dikasih makanan yang enak-enak, tidak merasa nikmat. Nah, begitu juga dengan hati yang sedang sakit. Hatinya berpenyakit karena dia makan harta riba. Dia tidak mampu untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi jangan salahkan orang lain. Kalau kita sampai hari ini ternyata tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Tidak bisa khusyuk, hatinya kemana-mana, pengen cepat-cepat selesai. Kalaupun sholat ya di akhir-akhir waktu, menjelang masuknya waktu berikutnya. Sengaja diundurkan, 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 diundurkan. Itu pun kalau ibadah. Tidak merasakan nikmat. Beda sama orang yang merasakan nikmat. Zuhur jam 12.
Misalnya ya, zuhur jam 12. Sebelum jam 12 dia sudah menunggu-nunggu. Kapan ini azan? Jam berapa ini azan? Berapa lama lagi ini azan? Subhanallah. Dia rindu untuk bertemu lagi dengan ibadah berikutnya. Ya, baik. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, yang ke-10 terakhir ya. Yang ke-10 yang terakhir, pengaruh harta riba terhadap hati. Pengaruh harta riba terhadap hati yang ke-10 adalah tidak berpengaruh baginya nasihat, bacaan Al-Quran, serta peringatan. Ini pun terjadi. Tidak berpengaruh baginya. Kita nasihati, kita dakwahi, kita kasih dalilnya, kita kasih bukti-buktinya. Haram loh, kata Allah. Ini ayatnya begitu banyak. Tinggalkan riba. Jauhi riba. Ancamannya neraka. Ya, ini juga ada hadisnya. Rasul melarang riba. Ya, ini ada perkataan para sahabat. Ini perkataan para ulama. Sepakat semuanya tentang riba itu haram. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tidak berpengaruh nasihat. Nasihat disampaikan, peringatan-peringatan, ayat Al-Quran maupun hadis, dalil, keterangan, hujjah. Ada orang seperti itu. Tetap tidak mau menerima. Kenapa? Menerima itu kan membutuhkan hati yang bersih. Mau untuk membersihkan hatinya, punya rasa takut kepada Allah. Lihat perkataan Syekh Saleh Fauzan. Beliau mengatakan, fa'inad dzunub, ya, maka sesungguhnya pada dosa-dosa itu akan memberikan pengaruh. Dosa itu memberikan pengaruh pada hati dengan sebuah penyakit. Dan terkadang penyakit tersebut akan semakin parah hingga menutupi hatinya. Satu dosa menimbulkan satu penyakit di hati. Dan bisa semakin parah karena dosanya semakin banyak sehingga menutupi hati dan terkunci hati tersebut. Na'udzubillah. Sehingga kata beliau, tidak lagi berpengaruh nasihat baginya akibat dosa. Tidak berpengaruh baginya nasihat-nasihat, tidak membekas baginya Al-Quran dan peringatan-peringatan sebagai hukuman bagi pemiliknya, dan ini adalah sekeras-kerasnya hukuman. Sekeras-kerasnya hukuman. Dia tidak merasa bahwa dia sedang dihukum. Na'udzubillah. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa sekeras-kerasnya hukuman adalah orang yang tidak sadar kalau dia sedang dihukum. Orang tidak sadar kalau dia sedang dihukum. Enggak kok, saya sehat saja. Harta saya semakin banyak, pekerjaan saya semakin sukses. Dia tidak merasa bahwa sedang dihukum. Karena hukuman dari Allah itu bukan hanya berbentuk tsunami, gempa bumi, ya barangkali gunung berapi, banjir bandang. Bukan itu saja hukuman dari Allah. Bahkan hukuman yang paling dahsyat, sebesar-besar musibah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebesar-besar hukuman yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah hatinya menjadi keras. Hati yang keras itu sebesar-besar hukuman. Hukuman di dunia, barangkali dia bisa hilang harta, dia bisa cari lagi. Tapi kalau sudah hati yang keras dan Allah tidak buka pintu hatinya, maka dia terombang-ambing dalam kesesatan, semakin banyak dosa dan pelanggaran, dan itu kalau terjadi sampai mati, maka dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat pun peluang yang sangat besar. Dia mendapatkan balasan hukuman, siksaan, dan azab. Ya, nasallallahu alaihi wal afiyah. Barangkali sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih 1 jam ya, jam 9 sampai jam 10 ini. Nah, ada waktu yang tersisa, kita bisa manfaatkan untuk bersoal jawab. Mudah-mudahan kita berharap kita dan seluruh jamaah kaum muslimin bisa memahami masalah ini, dan kita pun semakin berusaha keras untuk menjauhi semua dosa, termasuk memakan harta riba. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang telah dibagikan. Masya Allah, banyak sekali limpahan ilmu yang Ustaz berikan kepada kita. Sedikit kami tulis, kami sebutkan ringkasan dari materi yang Ustaz sampaikan. Ya, 10 pengaruh harta riba terhadap hati, diantaranya satu, tertutup baginya pintu hidayah. Lalu yang kedua, bertambahnya penyakit hati. Lalu yang ketiga, melihat kebatilan sebagai kebenaran dan sebaliknya. Lalu yang keempat, cenderung berbuat dosa. Lalu yang kelima, itu ada semakin menghitamkan hati. Ya. Lalu pengaruh harta riba terhadap hati. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu semakin tamak dan kikir terhadap dunia.
Yang ketujuh, tidak ada ketenangan hati. Yang kedelapan, hilangnya keberkahan. Lalu yang kesembilan, tidak merasakan nikmatnya ibadah. Serta yang terakhir, tidak berpengaruh baginya nasihat atau menolak nasihat. Masya Allah, yaitu materi singkat yang kami ringkas dari materi yang saya sampaikan. Berikutnya, insya Allah kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan verbal secara langsung ataupun melalui kolom chat Zoom meeting saat ini. Untuk bertanya, kami mohon raise hand terlebih dahulu dan yang kami pilih bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebelum saya tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan terlebih dahulu nama beserta asalnya sebelum menyampaikan pertanyaan. Lalu yang kedua, kami berikan jatah satu pertanyaan per orang untuk memberikan kesempatan bagi penanya yang lain. Lalu kemudian apabila ingin bertanya lagi, bisa raise hand kembali. Lalu yang ketiga, kami sarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung agar memudahkan Ustadz dalam memahami pertanyaan yang disampaikan. Lalu yang keempat, pertanyaan langsung melalui raise hand kami prioritaskan terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Yang terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja ya untuk menjaga privasi dan adab. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kami silakan melemparkan pertanyaan. Tafadhalu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ana asal dari Natuna, nama Ana Ridho Setiawan. Ingin bertanya Ustaz, apakah boleh jika seorang anak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mana harta tersebut dari harta yang haram, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu Ya, fikum. Wafikum barakallah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seorang anak yang mendapatkan nafkah dari orang tuanya dari harta riba atau harta haram lainnya. Statusnya anak tersebut, apakah dia mampu untuk mencari nafkah sendiri? Kalau memang dia tidak bisa mencari nafkah, apalagi dia masih kecil, ya, dia masih sekolah, dia bisa bisa apa namanya, bisa melakukan mungkin hal-hal yang lain, tapi mencari nafkah belum bisa dia lakukan. Dia belum bisa mandiri, ya. Maka jika tidak ada alternatif lain untuk dia bisa mendapatkan nafkah sehari-harinya, terpaksa darurat kata para ulama diperbolehkan dia menerima nafkah dari orang tuanya tersebut. Ya hukum asalnya kita tahu sama-sama bahwa ini harta haram, ini harta riba. Bahkan tadi disebutkan bahwa nafkah dari harta riba itu jika menjadi makanan dan tumbuh di daging kita, maka itu naudzubillah, ya, neraka lebih layak baginya. Dia mendapatkan siksa neraka karena tumbuhnya dagingnya, jasadnya itu dari harta-harta riba atau harta haram. Tapi kan di sini masalahnya si anak tadi tidak betul-betul tidak punya kemampuan. Bagaimana lagi? Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh sekolah. Dan Allah juga tahu bahwa dia betul-betul tidak punya kemampuan untuk bisa mencari alternatif yang lain. Ini kondisi pertama ya. Betul-betul tidak ada. Dia belum bekerja, dia juga masih kecil, ya. Dia juga masih sekolah, belum bisa mandiri, dan ibunya barangkali juga tidak bisa memberikan nafkah kepadanya karena bapaknya bekerja di tempat-tempat riba, atau mungkin keluarganya juga nggak ada yang bisa memberikan nafkah kepadanya, dan dia butuh makan bagaimana? Ya, akhirnya terpaksa, kata para ulama, diperbolehkan dalam hal ini. Tetapi si anak tadi tetap yang pertama wajib untuk ya menasehati dan mendakwahi bapaknya atau orang tuanya. Tetap terus untuk menasehati, memperbaiki, mendakwahi dan mendoakan orang tuanya. Jangan berhenti. Meskipun dia terpaksa dan Allah pun tahu, berarti dia tidak berdosa. Betul-betul nggak punya pilihan yang lain. Tapi tetap dia wajib untuk
menasihati, memperbaiki, dan mendoakan orang tuanya. Lakukan dengan cara-cara yang elegan, cara yang sopan, ya. Tetap diperbaiki orang tua itu sampai dia berubah. Ajak dia ngaji, ajak dia taklim, ajak dia diskusi, barangkali kita punya ilmunya, atau mungkin orang tua tadi bisa diajak diskusi dengan salah seorang ustadz untuk memberikan pencerahan kepadanya. Berikan artikelnya, berikan bukunya, ya. Lakukan berbagai macam cara intinya. Berdoalah kepada Allah dengan nangis, merintih, mengemis, merengek, sampai meneteskan air mata. Minta kepada Allah, bangun di waktu malam. Ketika di waktu sujud-sujud kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tua kita. Karena memang betul-betul tidak punya kemampuan yang lain untuk bisa mengelak dari makan harta yang haram ini. Karena ini masalah kebutuhan sehari-hari. Dan kalau anak tadi memang kasusnya dia mampu, nah itu beda lagi. Dia mampu untuk mencari nafkah dengan nafkah yang halal, atau mungkin dia dipasok oleh ibunya, ya, dari harta yang halal. Mungkin bapaknya yang bekerja yang haram, ya, atau mungkin dia dipasok harta yang halal dari keluarganya misalnya. Maka kewajiban bagi dia untuk tidak boleh mengkonsumsi harta yang haram dari bapaknya tersebut. Tidak boleh. Betul-betul dia lepas total. Andai kata Ya, andai kata memang betul-betul dia sudah punya kemampuan untuk bisa bekerja, dia bisa mandiri, atau dia mendapatkan pasokan nafkah dari nafkah yang lain yang halal, maka tidak boleh sama sekali dia menerima nafkah yang haram dari orang tuanya. Ya, insya Allah demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, berikutnya yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand. Baik, Pak Sukirno, silakan, Pak. Salam. Mohon maaf, sebentar, Ibu. Pak Sukirno, mic-nya belum dibuka, Pak. Mohon maaf. Halo, udah? Sudah, Pak, sudah terdengar. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ini sehari-hari lewat jalan tol yang hasilnya dari uang pinjaman, atau naik mobil dari uang pinjaman. Tiba naik pesawat, mungkin kita umroh, naik pesawatnya yang kredit, gitu. Nah, ini hukumnya bagaimana ini? Terus kalau kita ada kebutuhan supaya nggak riba, bagaimana caranya? Apa ke syariah, banknya syariah, atau pakai bank yang bukan syariah tapi kreditnya syariah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sukirno. Silakan, Ustaz. Ya. Tidak masalah, Pak, ya. Kita bukan orang yang meribakan uang. Kita bukan bekerja di tempat-tempat riba. Gaji kita bukan dari hasil meribakan uang kita ke orang lain, ya. Hasil gaji kita bukan karena kita bekerja di tempat-tempat yang memakai sistem riba. Dan kita bukan rentenir, kita bukan lintah darat, ya. Jadi kalau kita berjalan di jalan tol atau mungkin pesawat dan lain-lain, maka di situ tidak ada dosa bagi kita. Yang dosa adalah orang yang meminjam uangnya dengan sistem riba. Pinjam 1 juta, kembalinya 1,3. Jadi riba itu apa sih? Riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Definisi riba dulu kita pahami. Riba itulah setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pinjaman ada keuntungan. Ya, pinjam 5 juta, kembali 5,5 juta. Pinjam 10 juta, kembalinya 11 juta. Ada keuntungan. Ini namanya riba. Atau pinjam 5 juta, nanti dikatakan pinjamannya selama 1 bulan. Ya, begitu 1 bulan kita tidak bisa bayar, maka kita dikenakan denda. Nah, denda ini berbagai macam, ya, tergantung kesepakatan. Intinya denda itu adalah keuntungan dari pinjaman itu juga sama. Ya, karena denda terlambat 1 bulan, 2 bulan, denda lagi, 3 bulan, denda lagi, 4 bulan, denda lagi. Nah, denda-denda ini keuntungan bagi orang yang meminjamkan uang. Dia mendapatkan keuntungan gara-gara meminjamkan kepada orang lain. Nah, keuntungan dari pinjaman ini namanya riba.
itulah harta riba yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, tidak boleh kita dapatkan dengan hasil gaji seperti itu. Ya, atau masuk sistem seperti itu. Adapun kita bukan pelakunya, kita berjalan di mana saja, mungkin hasil dari tol tadi, jalan tol, mungkin pesawat dan lain-lain, maka kita tidak berdosa. Karena bukan kita pelakunya, orang yang meminjam uang tersebut dengan sistem riba. Adapun yang kedua tadi, bagaimana cara kita untuk meminjam ya? Meminjam ya tentunya bisa kita, barangkali kalau kita bisa pinjam kepada orang tua kita dengan sistem yang tadi saya katakan, ya pinjam 5 juta, kembalinya 5 juta. Pinjam 10 juta, ya kembalinya 10 juta. Ya, pinjam 1 juta, kembalinya 1 juta. Dan kalaupun terlambat, tidak dikenakan denda. Ya, diberikan waktu tempo lagi untuk dia bisa mampu membayarkan hutangnya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 280. Ya, Al-Baqarah 280. Kata Allah, jika orang yang meminjam uang tadi mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman itu, maka berikan tenggang waktu tempo kepadanya. Berikan keringanan, berikan kemudahan. Bukan ditambah lagi denda berikutnya. Kata Allah, berikan tenggang waktu tempo. Dia betul-betul nggak mampu bisa bayar, kan ternyata uangnya kepakai buat berobat barangkali, atau yang lainnya. Kata Allah, berikan tenggang waktu tempo. Ya, jangan diberikan denda-denda, penalti, atau apapun namanya, sehingga bertambahlah keuntungan bagi orang yang meminjamkan uang kepadanya. Jadi pinjam sama orang tua, barangkali orang tua ada, atau pinjam sama saudara kandung, kerabat, ya, atau kepada apa namanya, pinjam kepada teman-teman yang lain, barangkali. Jadi intinya itu adalah eh, cara proses meminjamnya itu loh. Yang jelas pertama, jangan kerja di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, kalau kita mau minjem, ya pinjamlah dengan cara-cara yang sesuai syariah. Pinjaman yang tidak ada apa namanya, denda-denda kalau kita terlambat, dan pinjaman yang kalau kita mengembalikan pun sesuai dengan kesepakatan. Berapa jumlah pokoknya? Pinjam 5 juta, kembali 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan sistem ini kepada siapapun di tempat manapun. Yang penting caranya seperti ini. Mau kepada orang tua, mau kepada anak, misalnya minta bantuan kepada anak lah ya. Nggak usah dipinjamkan lah kalau anak mampu. Andai kata anak itu mampu, berikan sajalah kepada orang tua. Ya, jangan dipinjamkan kepada orang tua. Andai kata mereka mampu ya. Orang tua itu kan sangat banyak jasanya kepada anaknya. Tapi mungkin anak yang barangkali biasanya pinjam sama orang tua, atau anak pinjam sama, atau mungkin orang tua tadi pinjam sama temannya, ya, atau sama keluarganya, atau kepada siapa. Yang penting sistemnya itu. Sistemnya harus diketahui, jangan ada denda-denda keterlambatan. Yang kedua, dikembalikan uang itu sesuai dengan eh, uang pokok, ya, pinjaman yang sesuai dengan uang pokok yang kita lakukan di awal. Pinjam 5 juta, kembali 5 juta. Ya, seperti itu. Sistemnya yang penting kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan atas pertanyaan, atas jawabannya, Ustaz. Baik, berikutnya, sedikit kami infokan bahwa sesi tanya jawab kita tersisa sekitar 10 menit lagi, ya, sehingga waktu sangat terbatas. Mohon dimanfaatkan sebaik mungkin dan sampaikan pertanyaan cukup satu terlebih dahulu, agar penanya yang lain bisa mendapat kesempatan. Baik, berikutnya, kita izin pindah ke kolom chat terlebih dahulu, karena sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk. Baik, berikut pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum. Izin, apakah jika sudah bertaubat dari dosa riba, tetap akan mendapatkan azab di akhirat, sementara sekarang sudah merasakan azab dunia dari dosa riba berupa kesakitan dan lain sebagainya, Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan. Ya, wa iyyakum. Seseorang yang masih tetap dalam dosa riba, dan saat ini mungkin barangkali mereka sudah merasakan balasan keburukan dari Allah di dunia, maka saya katakan besar peluang. Saya tidak memastikan ya, tapi besar peluang bagi dia untuk mendapatkan balasan berikutnya di nanti di akhirat. Selama dia belum bertaubat. Intinya kan seperti itu, selama belum bertaubat.
dia bisa jadi mendapatkan balasan lagi di alam kuburnya, di padang mahsyarnya, atau mungkin di nerakanya. Di dunia sudah dirasakan. Kalau sudah dirasakan di dunia, ya nunggu apa lagi? Ya sudah bertaubat kalau begitu. Mungkin dengan riba ini menjadikan dia stroke, dengan riba ini menjadikan dia sakit, mungkin dengan riba ini habis semua hartanya. Ya, mungkin dengan riba ini terdapatlah dampak-dampak. Tapi kadang-kadang orang itu tidak merasa mendapatkan musibah ya, kalau sudah berkaitan dengan hati. Kalau harta hilang, wah ini musibah. Ya, kalau sakit, wah ini musibah akibat dari makan harta riba. Tapi hati keras, hati berpenyakit, dan yang kita sampaikan 10 poin tadi, banyak manusia yang tidak merasa bahwa itu sebagai musibah. Padahal itulah musibah yang lebih dahsyat dibandingkan musibah yang menimpa harta atau badan seseorang. Kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah bahwa uh, musibah yang menimpa seseorang berupa badan atau harta seseorang, ya itu musibah bukan musibah yang terbesar. Kata beliau, musibah yang terbesar itu musibah yang menimpa hati seseorang. Ketika hatinya semakin berpenyakit, hatinya semakin kotor, hatinya semakin keras, hatinya semakin mati. Mendapatkan 10 tadi yang saya sampaikan dampak negatif. Ya, jadi andai kata tadi dikatakan sudah mendapatkan balasan hukuman di dunia, nah dia merasakan ini balasan hukuman, ya sudah, segera bertaubat. Insya Allah dosa kita diampuni semuanya, bersih. Orang yang bertaubat dari dosa dengan taubat nasuha, sama saja dia tidak punya dosa. Ya, kata Nabi SAW, at-taib minadz-dzamb, orang yang bertaubat dari dosa, betul-betul taubatnya nasuha ya, maka sama saja dia tidak punya dosa. Allah akan gugurkan semua dosa asalkan taubatnya taubat nasuha. Ya, tapi kalau masih tetap seperti itu sampai mati, maka peluang yang sangat besar bisa jadi Allah kembali memberikan azab berikutnya bagi orang yang tidak bertaubat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, berikutnya satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir bisa disampaikan secara langsung. Raihan terlebih dahulu yang kami pilih, silakan. Silakan Raihan terlebih dahulu. Penanya yang kami pilih baru boleh menyampaikan pertanyaan. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung boleh rasakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nia Ustadz di Bekasi, Ustadz. Ya. Ya, yang saya mau tanyakan, Ustadz, apa hukumnya Ustadz menerima hadiah atau traktiran dari teman yang bekerja di lembaga riba, Ustadz? Kan otomatis penghasilannya dari hasil riba ya, Ustadz ya. Bagaimana hukumnya kita menerima hadiah atau traktiran dari mereka gitu? Apa sebaiknya ditolak atau bagaimana? Ya, baik. Sebenarnya ada satu lagi Ustadz, boleh? Maaf Ibu, mungkin satu pertanyaan dulu karena waktu kita terbatas. Pertanyaan yang lainnya bisa ditampung buat kajian berikutnya. Mohon maaf Ibu Nia. Baik, siap. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi barakallahu fiik. Baik ya, kita lihat bagaimana hukumnya. Rasulullah SAW pernah menerima hadiah paha kambing ya, yang pemberian itu dari orang Yahudi di Madinah. Dan orang Yahudi itu adalah orang-orang yang banyak mempraktekkan riba di kota Madinah. Ketika Rasul berhijrah ke Madinah, banyak orang Yahudi yang mempraktekkan riba dan Rasul menerima hadiah ya kambing yang ternyata diberikan bubuhi racun. Nabi tidak tahu ada racun di daging kambing tersebut. Ya, naudzubillah, ini orang-orang Yahudi luar biasa jahatnya. Tapi Rasul menerima hadiah itu, meskipun Rasul tahu ya hampir semua orang Yahudi di Madinah pada waktu itu mereka mempraktekkan sistem riba ya di kota Madinah pada waktu itu. Ini yang pertama. Jadi hukumnya boleh-boleh saja karena memang menerima hadiah dari pelaku riba yang memang hartanya haram bagi mereka. Tapi ketika jatuhnya kepada pihak kedua sebagai hadiah, maka diperbolehkan. Buktinya Rasulullah menerima hadiah dari orang Yahudi yang mempraktikkan riba. Yang kedua,
adanya pendapat dari sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salman Al-Farisi, ya, dan lain-lain. Yang mana mereka mengatakan apabila kamu diundang oleh tetanggamu untuk makan di tempatnya, di rumahnya, padahal kamu tahu dia ini mempraktikkan riba. Ya, kamu diundang oleh tetangga yang dia mempraktikkan sistem riba, diundang makan di situ. Maka kata mereka, Abdullah bin Mas'ud dan Salman Al-Farisi, Anda boleh untuk menikmati hidangannya. Meskipun memang hidangan ini sebetulnya berasal dari harta riba. Ya. Maka dari sinilah kata para ulama, berarti boleh kita menerima traktiran atau hadiah dari orang-orang yang bekerja dengan sistem riba, ya. Tapi orang yang bekerja di situ haram hukumnya. Dia sebagai pihak pertama. Dan dia pun berdosa besar karena memberikan itu kepada anak dan istrinya. Dia berdosa. Tetapi ketika dia berikan itu hadiah, ya, kepada orang lain, maka orang yang menerimanya tidak berdosa dan halal bagi mereka untuk menikmati hidangannya, mungkin berupa makanan atau ditraktir tadi, ya, silakan saja. Atau mungkin dia berikan kepada fakir miskin, ya. Tapi itu bukan sebagai sedekah yang diterima. Ini uang riba, hasil kerja dari hasil riba. Dia berikan sedekah, mungkin dia sisihkan gajinya 1 juta misalnya, ya, atau 100.000 misalnya. Dia berikan kepada fakir miskin, maka tidak ada pahala untuknya. Karena sedekah itu hanya diterima dari harta yang halal. Ya, sedekah dari harta yang haram tidak diterima. Tapi orang miskin tadi yang mendapatkan harta itu dari orang yang bekerja di tempat riba, dia halal untuk menerima. Ya, jadi sedekahnya tidak ada pahala dan dia pun tetap berdosa dengan mendapatkan gajinya secara riba tadi dan dia harus keluar dari tempat tersebut. Yakinlah Allah Maha pemberi rezeki dan Allah akan memberikan solusi dan dia akan mendapatkan jalan keluar jika bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seperti itu, ya, ditraktir, diundang makan boleh berdasarkan tadi riwayat dari Nabi SAW dan pendapat dua orang sahabat tadi dan juga diikuti oleh para ulama yang lain. Demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu serta faedah yang telah dibagikan kepada kami. Ya, semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa kita amalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Jawaban tadi merupakan akhir dari sesi pertanyaan atau sesi diskusi kita bersama Ustadz. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kembali lagi jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jikalau Ustadz setelah ini memiliki keperluan ataupun agenda lain dan ingin meninggalkan Zoom meeting ini, kami persilakan terlebih dahulu Ustadz. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi Bapak Ibu, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting ini terlebih dahulu. Kami minta waktunya 2-3 menit sebelum penutupan. Kami ingin menyampaikan sedikit informasi. Kami izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Izin kami menginformasikan, kami menyampaikan saat ini Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, membuka fundraising atau penambahan simpanan dana yang diinvestasikan untuk Riba Buster Series 2. Dengan rahmat Allah Ta'ala, Koperasi LSI terus berikhtiar untuk memberikan solusi keuangan syariah tanpa riba ke tengah masyarakat. Salah satunya melalui Riba Buster Series 2 yang telah memberikan dukungan berupa doa dan menyediakan simpanan dana untuk kebutuhan konsumen kami. Masya Allah, simpanan dana yang diinvestasikan Riba Buster Series 2 telah digunakan untuk membeli berbagai aset, mulai dari peralatan usaha, bahan baku, renovasi, hingga kendaraan dan perangkat elektronik. Karena permintaan yang tinggi, kami membutuhkan penambahan simpanan dana yang diinvestasikan di Riba Buster Series 2 untuk terus mendukung pembelian aset kebutuhan konsumen Koperasi LSI. Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas ini mulai dari tanggal 18 Januari hingga 2 Februari 2024. Pendaftaran menjadi anggota Riba Buster Series 2 Koperasi LSI kembali terbuka lebar, sehingga tambahan simpanan dana bisa diinvestasikan dari Riba Buster Series 2
dan mari bergabung bersama kami dalam perjuangan melawan riba. Bersama Koperasi LSI, kita tidak hanya menghindari riba, namun juga berbagi hasil yang insya Allah halal dan penuh berkah. Alhamdulillah, saat ini sudah berjalan 12 series dengan total dana yang terkumpul lebih dari 4,5 miliar dan jumlah anggota sebanyak 132 orang. Insya Allah, kita semua dari seluruh Indonesia, bahkan belahan dunia manapun, selama WNI, warga negara Indonesia, dapat menjadi anggota Koperasi LSI. Untuk informasi cara bergabung, Anda bisa menghubungi official kontak Koperasi LSI melalui WhatsApp dan Instagram. Bersama gerakan Riba Busters, kita basmi riba, semai manfaat, dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada guru kita, Ustadz Najmi, yang telah hadir meluangkan waktu bersama kita berbagi ilmu. Begitu pula kepada Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat, seluruh Thalibul Ilmi yang sudah hadir pada pagi hari ini, mengikuti kajian kita hingga akhir sesi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kajian ini, yaitu Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, membantu UKM dan Koperasi Naik Kelas dan Syar'i, serta memfasilitasi kredit syariah tanpa riba, gharar dan zolim, Lariba Homes, kontraktor bangun dan renovasi rumah yang insya Allah amanah dan profesional, Orchid Glow, dan Upinami, Halal Certified Family Friendly Resto and Cafe, dan KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Baik, sampai jumpa pada kajian berikutnya untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Consulting, Lariba Homes, Orchid Glow, Upinami, dan KPMI bisa langsung mengunjungi laman sosmed atau mengunjungi Instagram, FB, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya mohon maaf dan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.